Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke kajian syarah hikam kita. Kajian syarah hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. At-tayyul haqiqiyyu antadriya masafatad dunya anka hatta taral akhirata aqrabu ilaika minha. Jadi melipat atau karomah yang hakiki adalah bukan melipat dunia, bukan melipat jarak dunia, tapi engkau melipat kedekatanmu kepada akhirat lebih dekat daripada apapun juga. Jadi Imam Ibnu Athaillah di sini, Pak, ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada seorang itu mendapatkan karomah. Karomah itu kalau kita kan untuk para wali. Sebetulnya karomah itu nggak harus untuk para wali. Karena para wali itu akan sulit dikenali, Pak. Siapapun bisa. Karena kalau para wali itu dikenali, iblis itu dulu para wali. Iblis itu wali. Karena Pak, nongkrongnya sama malaikat. Kita kan nongkrongnya sama siapa? Tukang kelapa, cabai. Iblis mau malaikat nongkrong. Kan gitu. Iblis nongkrongnya sama malaikat. Tapi seorang itu, makhluk itu belum bisa dikatakan wali kalau dia belum mati dalam keadaan keimanan. Karena buktinya iblis itu adalah orang yang makhluk yang terdekat sama Allah. Nah, karomah atau khawarik, biasanya kita memisahkan karomah itu untuk para wali. Kalau untuk orang beriman namanya ma'unah. Pemisahan itu sebetulnya nggak ada. Karomah itu kemuliaan arti bahasanya. Kalau ma'unah itu pertolongan Allah. Nah, karomah atau ma'unah ini dipisahkan oleh kita. Sebetulnya dia sama artinya, yaitu al-khawarik, satu keluar biasaan, satu hal yang sangat luar biasa. Nah, kebanyakan kita sering mendengar orang-orang yang mendapatkan keluar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru ini mendapatkan satu karomah, mendapatkan ma'unah, mendapatkan satu hal yang luar biasa. Tapi ini tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi bukti kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pernah ngelihat ada orang dari Baghdad ke Kalyawi ditempuh cuman semenit. Dari sini ke Mekah cuman 2 menit. Dari Lampung ke Jakarta cuman setengah menit. Jadi melipat waktu. Punya satu keluar biasaan yang kayak begitu. Imam Ibnu Athaillah mengatakan itu bukan menjadi sebuah bukti kedekatan seseorang kepada Allah. Apapun keluar biasaan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa menjadi standar kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena banyak ketika memang satu perkumpulan itu gurunya begini, bisa begini, bisa begini, bisa terbang, bisa segala macam gitu. Itu sebetulnya cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Faktor utamanya adalah fanatisme, fanatik kepada guru. Sehingga dia besar-besarkan, guru saya bisa terbang, guru saya bisa nelen api, guru saya bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dan Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa itu bukan menjadi standar atau tolak ukur orang itu dekat kepada Allah kalau dia memiliki satu keistimewaan atau satu keluar biasa. Kenapa kok bisa begitu? Hal ini disebabkan zuhurul khawarik atau munculnya keluar biasaan yang muncul atau diberikan Allah kepada seseorang. Ini yang mengagumkan, yang membuat hebat. Seperti ya kayak jalan di atas air, jalan di atas angin, atau bisa begini. Itu bukan jadi standar, kata Ibnu Athaillah, bukan menjadi dalil orang itu benar depan Tuhan. Bukan menjadi dalil orang itu dekat sama Allah. Kenapa? Karena ada makhluk-makhluk Allah yang diberikan keistimewaan pada masa tertentu, tapi masa sekarang tidak. Contoh,
umatnya Nabi Nuh itu umurnya 120 tahun itu masih hidup. Umurnya tua-tua, ada yang 180 apa sampai 200 pada masa itu. Tapi pada masa sekarang nggak bisa umur kayak begitu sampai ratusan, 300, 400 tahun, nggak ada. Memang Allah ciptakan manusia dengan umur yang panjang pada waktu itu. Sekarang nggak ada yang umurnya sampai 300, 400 tahun. Jadi hanya ada satu masa yang memang Allah berikan keistimewaan. Tapi kalau untuk sekarang tidak ada. Contoh, Nabi Nuh itu umurnya panjang, Pak. Ratusan tahun. Kita zaman sekarang nemu yang ratusan tahun susah. Nah, ketika ada orang yang ratusan tahun umurnya, bukan jadi tolak ukur, dia dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah sayang ngasih umur yang panjang. Mbak, maksudnya. Karena umur kita pada saat ini dibatasi sama Allah itu paling 60. Bahkan sekarang itu di bawah 60 lebih dari mati. Kalaupun 60 itu masih hidup, 70, 80 itu lagi bonus. Kalau 100 masih hidup, misalnya ada 100, umur 100 masih hidup, ya ditanyain dulu, dia pakai formalin apa? Kok awet, bener gak mati-mati. Karena umur jam sekarang itu cuma 60 gitu. Pada zaman Nabi Hud, kaum Hud itu, Nabi Soleh, itu mereka itu, Pak, diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar biasaan. Itu bisa, satu orang itu bisa ngangkat yang diangkat pada umat Nabi Muhammad 30 orang. Tapi umatnya Nabi Soleh itu cuma ngangkat dengan satu orang. Tapi itu tidak jadi tolak ukur kedekatan seseorang kepada Allah ketika punya keluar biasa kekuatan yang begitu. Kalau bahasa kitanya Samson nih, itu bisa bukan jadi tolak ukur. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan innamal karamatul haqiqah, kemuliaan atau karomah yang sebenarnya, ya kan, ketika antara seorang hamba dan pertemuan Tuhannya itu jadi dekat. Jadi gini loh, Pak, maksudnya. Bukan berarti saya bisa ke Jakarta dalam 1 menit. Oh, itu hebat. Bukan tolak ukur saya dekat Allah. Tapi saya ketemu Tuhan saya, waktunya lebih dekat padahal umur saya masih panjang. Itulah karomah yang sebenarnya. Kalau di dalam hati kita merasa dekat ketemu dengan Tuhan, dengan lewat kematian, lebih dekat dari umur kita. Kita gini loh, Pak, contohnya. Bapak usia misalnya 20 tahun atau 30 tahun. Bapak memperkirakan, oh saya masih panjang umurnya. Yang umur 50, ya kayaknya masih panjang lah. Kenapa? Saya ulang tahun mulu, didoain mulu. Ulang tahun didoain mulu, panjang umur aja kan. Jadi gak mati-mati. Panjang umurnya. Seorang yang punya dapat karomah itu, walaupun dia muda 30 tahun, tapi hati dia mau ketemu Tuhan itu dekat. Lebih dekat dari sisa umur dia. Saya kayaknya masih hidup lah, 50 tahun masih hidup lah, umur 30 sekarang 50 tahun masih hidup lah, masih ada sisa 20 tahun. Itu 20 tahun kan lama. Tapi hati dia sama Tuhan itu dekat. Bakal ketemu Tuhan itu dekat. Dengan kematian itu dekat. Kita kan kenapa dengan kematian itu jauh? Bahkan kalau di cerita kematian itu, tentang kita ditanya mati itu, kita ketakutan. Kemudian kita punya, nggak mempan bacok, kita nggak mempan segala macam. Wah, kita dekat sama Allah nih, kenapa Allah kasih kita yang begini? Bukan. Karena yang kayak gitu bukan hanya orang Islam, orang kafir, orang fasik, orang munafik dikasih sama Allah kayak gitu, Pak. Bukan tolak ukur. Di Afrika itu, Pak, itu orang bukan orang Islam, tapi mereka bisa jalan di atas api tanpa alas, nggak mempan dibacok, sakti, tapi mereka bukan Islam. Karena sesuatu yang luar biasa itu bukan tolak ukur kedekatan seseorang kepada Allah dengan keluar biasa tadi. Itu bukan karomah.
Ya, yang namanya karomah itu hati kita itu dekat ketemu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan umur kita masih jauh di dunia ini. Jadi orang yang dapat karomah itu harapannya itu bergantung dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wow, makanlah kalian, minumlah kalian udah sepuas-puasnya nih. Jadi hatinya itu udah kesana, Pak. Ya Allah, saya pengen ketemu sama janji Tuhan, ngerasain janjinya Tuhan bahwa nanti saya bisa makan, minum sepuas. Jadi hati itu kesana. Bukan Bapak punya kesaktian. Angling Dharma juga punya sakti, Pak. Tapi bukan itu. Yang namanya karomah itu bukan Bapak punya suatu keluar biasaan, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Bukan. Itu bukan tolak ukur standar Bapak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya orang Islam, orang non-Islam pun ada yang bisa begitu. Orang Buddha bisa begitu. Shaolin itu bisa dibuahkan kemampuan. Buahkan begini, banyak itu kan. Kalau kita nonton film Shaolin itu, Pak. Jadi ada basiroh. Mata hati kita itu, Pak, selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kecintaan. Nah, ini Bapak berarti dapat karomah. Di dalam hati Bapak itu, walaupun usia kita panjang, mati kayaknya masih lama, tapi hati itu rindu sama Allah, itu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah karomah yang hakiki menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bukan Bapak punya sesuatu yang super, yang luar biasa, bukan. Bapak dan saudara, dalilnya dari mana Imam Ibnu Athaillah begini? Yaitu dalilnya satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada Al Haris bin Malik Al Ansari, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Kata Rasulullah, "Gimana keadaan kamu pagi ini ya Harisah?" Faqal, maka Harisah mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqan." Pagi ini saya menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Faqala lahu Rasulullah, lalu Rasulullah berkata sama si Harisah tadi, "Unzur matakulu." Coba lihat apa yang kamu katakan. Fa inna likulli syai'in haqiqatan. Segala sesuatu itu punya hakikat. Fama haqiqatu imanuka. Maka hakikat iman kamu apa? Kamu mengatakan saya benar-benar iman. Hakikat iman kamu bagaimana? Qala Haris. Haris mengatakan, "Azaftu nafsi fid dunya wa ashartu layali wa dzma'tu nahari." Saya ini di dunia ini saya sibuk mendekatin diri Allah. Malam itu saya nggak pernah tidur, selalu ibadah, selalu sholat malam. Saya nggak pernah tinggal sholat malam, saya nggak pernah tinggal zikir malam, saya nggak pernah tinggal istighfar, sholawat pada malam hari. Seluruh saya berzikir, saya sholat tahajud, saya sholat malam. Wa azma'tu nahari, siang hari itu saya merasakan haus, artinya dia berpuasa. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan. Saya seperti melihat singgasana Allah di sana. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatadawaruna fiha. Dan seakan-akan saya, ya Rasul, saya setiap pagi itu ngelihat penduduk surga itu saling bersalam-salaman. Wa ka'anni anzuru ila ahli nari yatadawaruna fiha. Dan saya seakan-akan melihat penduduk neraka itu bergelimpangan di dalamnya. Faqala lahu Rasul, apa Rasul bilang? Ya Haris, arafta falzam. Haris, kamu memang orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah kamu di situ. Orang yang kenal sama Allah itu begitu. Bahkan di dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan, Abdun nawwarallahu qalbah. Haris ini seorang hamba yang Allah sinari hatinya. Allah berikan nur di dalam hatinya. Kenapa? Dia itu malam gak pernah tidur. Malam itu tahajud, dia tidur sebentar, dia tahajud, dia baca Quran, dia zikir segala macam. Siang dia berpuasa. Dia seakan-akan melihat singgasananya Allah. Dan dia seakan saya melihat
penduduk surga itu saling bersalam-salaman dan seakan-akan saya melihat penduduk neraka. Coba bisa melihat akhirat. Ini yang namanya karomah. Orang yang kenal maulid itu begitu. Jadi bukan Bapak punya kesaktian, bukan. Kesaktian itu bukan tolak ukur Bapak dekat sama Allah. Karena kalau kita bilang sakti, jin juga sakti, Pak. Singgasana Ratu Balkis, waktu Nabi Sulaiman itu mau dapat kunjungan dari Ratu Balkis, siapa? Ada Asif bin Barkhia. Jin pertama, jin Ifrit. Saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis. Kamu berdiri, sebelum kamu duduk, saya sanggup untuk memindahkan. Itu singgasana udah di sini. Cepatnya bukan main, Pak. Dari kerajaan sana ke kerajaan sini. Ada namanya dulu manusia, dari golongan manusia namanya Asif bin Barkhia dalam riwayat. Ya Sulaiman, Nabi Sulaiman, kamu menjem mata, sebelum kamu melek mata, saya udah sanggup. Kalau tuh Ifrit. Kalau bahasa kesaktian, jin Ifrit, Pak. Punya kesaktian bisa pindahin singgasana. Nah, kita baru saktinya begitu aja. Jadi sebawang nggak nangis aja kita belagu banget gitu. Kayaknya udah dekat banget kita mau Allah begitu. Ifrit bisa pindahin singgasana. Luar bisa ngebangun istana Nabi Sulaiman. Jadi Ifrit. Kalau memang punya luar biasaan bisa terbang, Allah ciptakan makhluk yang bisa terbang, burung. Kalau memang, saya luar biasa, saya punya dikasih khawarikul adat, luar biasa sama Allah. Kenapa? Saya kalau nyelam itu bisa sanggup berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ikan sanggup. Ikan sanggup nyelam. Bertahun-tahun apa beranak ikan nyelam di dalam air. Jadi kalau mau sakti-saktian mah kalah kita, Pak. Sakti mau terbang kalah sama burung. Mau nyelam ke air kalah sama ikan. Gitu. Kalah kita kalau sakti-saktian. Karena Allah itu menciptakan makhluk yang kayak begitu. Bahkan dengan seiring teknologi, kalau kita mau ke Mekah dulu, naik kapal laut 3 bulan, kadang-kadang setengah tahun, Pak. Jadi dulu orang kalau berangkat haji itu setengah tahun, Pak, baru nyampe, balik lagi. Orang udah lupa dia berangkat haji, dia baru datang. Gitu. Sekarang 9 jam, Pak. Sakti mana orang barat? Sakti. Bisa buat pesawat, ke Mekah 9 jam. Guru lu baru berapa jam. Di sini orang barat bisa 9 jam nyampe Mekah. Bahkan Rusia sama Amerika itu jetnya itu, Pak, kecepatan cahaya. Kalau kita mau, guru saya itu kalau mau ngaji ke sana tuh cuma 1 menit, 2 menit udah nyampe ke tempat pengajian, padahal itu 3 kilo. Kalah sama Putin, Sukhoi itu cepet, udah nyampe. Kita ngomong, belum nyampe, udah nyampe Sukhoi itu. Kecepatan pesawat jetnya itu. Jadi itu bukan tolak ukur. Allah ciptakan itu begini. Maka seperti hadis itu, Pak. Jadi Allah hadis itu dia ngelihat sorga itu dekat, ngelihat neraka, bisa ngelihat sorga, bisa ngelihat penduduk sorga begini, bisa ngelihat penduduk neraka. Kemudian dia bisa kayak ngelihat singgasana Allah. Padahal jarak dia sama hari kiamat masih jauh, dilipat jaraknya itu. Nah itu yang orang mendapatkan karomah itu begitu. Dapatkan Bapak, dapatkan maunah dari Allah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat karomah. Itu Bapak yang kayak begitu. Bukan sesuatu yang membuat orang berdecak kagum, bukan. Permasalahannya, Bapak, gitu kan? Permasalahannya. Bagaimana kita bisa begitu setelah kita beriman sama Allah, setelah kita yakin sama Allah, setelah kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya satu. Tambahkan mahabbah ilahiyah, tambahkan kecintaan Bapak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bertambah, Pak. Jadi praktekkan penghambaan kita kepada Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. Itu yang membuat nanti jarak kita itu semakin dekat, Pak, akhirat. Walaupun umur kita panjang, tapi hati itu, mata hati kita itu dekat sama Allah, dekat sama hari akhirat. Caranya bagaimana?
tumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir. Kemudian selalu mengaitkan ni'am daiman bil mun'im, mengaitkan nikmat yang Allah kasih itu dengan pemberinya. Apapun yang Allah kasih sama Bapak itu bukan kerja Bapak, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Maka saya sering jelaskan sama Bapak. Ada Abdul Nikmati, ada Abdul Mun'imi. Abdul Nikmat itu hambanya nikmat. Ada Abdul Mun'imi, hambanya yang memberikan nikmat. Bedanya bagaimana? Bedanya itu kalau Abdul Nikmati ketika dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia senang dengan pemberiannya itu. Oh, dia senang sama pemberiannya itu sehingga lupa kepada Allahnya. Itu namanya Abdul Nikmati, hamba nikmat. Ada Abdul Mun'imi, hamba yang memberikan nikmat. Ketika kita dapat pemberian dari Allah, bukan senang dengan pemberiannya, tapi senang dengan Allah yang masih mau ngasih sama kita. Itu namanya Abdul Mun'im, hamba yang memberikan nikmat. Bedanya tipis, Pak. Bedanya bagaimana? Kalau kita senang dengan pemberian-pemberian Allah, pada saat Allah mencabut kembali pemberiannya, kita sedih, berarti kita Abdul Nikmati, kita hamba nikmat. Contoh begini, ada orang kaya Pak, dikasih kaya sama Allah, dikasih sehat, diberikan sehat, diberikan kekayaan. Dia senang dengan pemberian tadi. Wow, dia dikasih kaya, dikasih senang. Allah cabut pemberiannya. Kemudian dia sedih, ya Allah, saya kok jadi miskin gini, jadi susah begini, ya Allah, hidup kok begini-gini amat ya Allah, padahal saya rajin ibadah, ngaji, nggak pernah berhenti, kan gitu loh, zikir, nggak salah-salah saya, 50 ribu, kenapa hidup jadi susah begini ya Allah, dagang seret amat, kan gitu. Mana? Berarti dia hamba nikmat, senang dengan nikmat itu. Tapi kalau Abdul Mun'im, ketika ditarik pemberian yang sama Allah, sehatnya ditarik, dia senang sama Allah SWT. Gak apa-apa ya Allah, kalau engkau senangnya saya sakit begini, saya senang. Senangnya saya ikut dengan senangnya kamu. Tuh Abdul Mun'im, dia gak pernah protes sama Allah, apalagi demonstrasi sama Allah. Yuk kumpulin orang-orang, kita demonstrasikan gitu loh, kita minta sehat kan gitu. Enggak, kira-kira gitu. Itu Abdul Mun'im, hamba yang memberikan nikmat. Bedanya tipis, Pak. Gitu, bedanya tipis. Makanya cara kita supaya hati kita itu kita bisa mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, tambahkan kecintaan kita kepada Allah, itu harus ada. Jangan pernah, yang saya katakan kemarin, jangan pernah mempersekutukan Allah, baik dalam ibadah, baik dalam tujuan maupun dalam cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ini kita mempersekutukan. Tapi kita cinta kepada Rasul ada sebab, karena Allah nyuruh kita mencintai Rasul, bukan kita membagi cinta Allah dan cinta Rasul. Paham? Ketika Bapak membagi cinta, Bapak berarti mempersekutukan Allah dalam cinta. Kita cinta kepada orang tua kita karena Allah yang nyuruh kita cinta. Kita cinta kepada Rasulullah karena Allah yang nyuruh. Tapi Allah, kita cinta kepada Allah tanpa sebab dan faktor. Tapi kalau cinta selain Allah, itu ada sebab dan faktornya. Itu supaya kita dapat karomah. Ini yang dikasih jalan oleh Imam Ibnu Athaillah. Hati kita itu dekat dengan Allah. Jarak akhirat itu kan jauh, jadi dekat gitu dengan mata hati kita. Caranya gimana? Itu tadi, itu bukan cinta. Jangan pernah persekutukan Allah dalam apapun, baik dengan doa, ibadah, tujuan, niat maupun dalam cinta. Kalau kita mempersekutukan Allah dalam cinta, habis kita habis. Sedangkan Allah bilang dosa yang tidak diampuni itu kan mempersekutukan Allah.
Innallaha yaghfiru ayyushraka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan ngampunin dosa selain musyrik. Nah, musyrik itu bukan kita nyembah zahirnya saja, ada musyrik tujuan. Musyrik tujuan bagaimana? Ketika kita ke masjid tujuannya pengen jadi pengurus, pengen jadi pengen jadi bukan karena pengen cari doa Allah. Kemudian hati kita juga cintanya beda. Jangan dipersekutukan Allah, dalam cinta juga harus begitu. Cinta kepada Rasul, kita cinta sama manusia Pak, karena ada sebab, faktor. Bapak senang sama motor karena ada sebab, karena motor itu enak, masih baru, digasnya enak, ada sebab, maka Bapak senang. Tapi ketika sebabnya hilang, senangnya akan hilang. Nah, inilah kepada makhluk atau selain Allah. Begitu juga kepada Rasulullah, karena ada sebab, karena Allah nyuruh. Kalau Allah tidak nyuruh, berarti juga kita. Karena itu bukan cinta yang hakiki. Cinta hakiki kita hanya kepada Allah. Ketika cinta Allah dan Rasul dibagi, hati itu nggak bisa punya dua cinta, cuma satu cinta. Nah, ini kalau kita besar, cinta itu besar kepada satu, maka satunya akan hilang. Banyak orang cinta Allah Rasul besar, cinta pada Allahnya hilang. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, artinya begini, jalan kita Pak, supaya basirah mata hati kita itu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Kenapa kok kayak ada tarik menarik? Sulit sekali nih. Karena kita masih punya senang, masih punya cinta, masih senang dengan hiasan-hiasan dunia ini. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Itu yang jadi masalah. Padahal dampak cinta itu Pak luar biasa. Kita kan sudah ngalamin jatuh cinta itu. Dampaknya itu, efeknya itu sangat luar biasa Pak. Dengan cinta itu yang jauh akan terasa dekat. Cinta itu jauh akan terasa dekat. Bapak cinta kepada seorang walaupun dia di Papua itu terasa dekat. Dekat masih di Indonesia juga. Oh dekat, dia lagi di Malaysia, dekat lah, masih di Asia, dekat. Jauh itu terasa dekat. Dengan cinta yang hina itu jadi hebat. Dia ini padahal udah parah banget, cuman karena cinta kok hebatnya. Yang sakit jadi tertutupi, jadi menyenangkan. Padahal perkataan dia ini pedas banget, karena kita cinta sama bini kita. Perkataan bini kita ini pedas banget, tapi karena cinta itu nggak terasa pedasnya Pak, malah kedengarannya enak. Lu itu bang jadi laki goblok bener bang, tiap hari begini aja, nggak ada perubahan dari tahun ke tahun. Orang-orang pada punya motor, punya apa, lu mah jalan kaki aja gedein betis. Jadi laki lu goblok bener bang, jadi duitnya. Padahal kayak enak tuh, tapi karena cinta nggak sakit. Begitu kira-kira kan gitu. Kalau nggak cinta kan ngomong aja ngomong bibir nggak punya tulang. Kata bininya, bang kalau bibir pakai tulang merepot ya bang ngomongnya. Ketika kita cinta kepada Allah, ujian itu kan sakit Pak. Ujian itu luar biasa. Tapi karena cinta kepada Allah, ujian itu tidak terasa sama sekali. Bukan tidak ada ujian, ada tapi tidak terasa. Ini dampak cinta. Manusia itu nggak ada yang nggak diuji sama Allah. Tapi karena cinta kita kepada Allah, ujian yang sakit, yang menyakitkan itu tidak terasa sama sekali. Karena cinta itu menutupi segala-galanya. Kalau orang cinta itu Pak, walaupun jelek, kata orang sekampung, jelek ini bini lu kawin sama dia jelek banget, udah hitam begini. Enggak, dia cakep. Kayak Marisa Haque. Masih dibela-belain aja kan. Karena cinta kan. Kira-kira begitu. Cinta itu membutakan semua. Nah, ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidup kita dalam hidup ini penuh dengan ujian, penuh cobaan, itu tidak akan pernah terasa sama sekali Pak. Hidup ini Pak, mau mati ini, wah begini ujiannya luar biasa.
maka itu tidak akan terasa sekali. Cuman masalahnya bagaimana kita membebaskan dari ilusi ini yang menyebabkan kita nggak cinta, sulit untuk jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena ada hayalan, Pak. Apa hayalan kita deh? Hayalan kepengen istana, kepengen enak, hidupnya enak begini, di dunia hidupnya enak, kalau mati masuk surga. Ngayal. Di dunia umurnya panjang, rezekinya banyak, jadi orang kaya, nggak pernah sakit, sehat terus, mati masuk surga. Ini ngayal gini. Nah, hayalan ini yang membuat kita sulit untuk cinta sama Allah. Karena masih kepengen gitu, sehat terus nggak mau sakit-sakit. Padahal kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sakit? Ada yang harus dikasih rezekinya sama Allah. Para dokter, apotik, rumah sakit. Lah kalau bapak doanya sehat terus dokter pada nggak dikasih sakit, makannya bagaimana dia? Yang jual obat bagaimana? Maka ada yang jual obat itu karena ada sakit itu karena Allah pengen ngasih makan sama yang ngejual obat. Mudah-mudahan kita semua di kampung ini sehat semuanya. Nanti dokter makannya bagaimana? Tukang obat gimana makannya? Kadang-kadang kita tuh suka ngomong yang ngawur gitu sama Allah. Allah kan ngasih rezeki sama tukang obat, mau rumah sakit. Lah kalau Lampung ini, seluruh Lampung ini sehat semuanya, pada mati dokter sama apotek, rumah sakit pada tutup. Udah kalau memang waktunya sakit ya sakit, waktunya sehat mah sehat. Kalau mau sehat pakai doa doang mah, mau sehat pakai doa doang, pakai baca ini baca itu, nggak ada yang jadi dokter. Apotek pada tutup, rumah sakit tutup. Kenapa? Udah doain dia aja, ntar sehat. Jangan begitu, bukan begitu. Artinya tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita cinta sama Allah, jarak kita dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran begini, itu semakin dekat, Pak. Jarak itu semakin dekat kita jarak. Ini kalau kita cinta kepada Allah. Nah, dunia ini, Pak, memang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian. Dan itu ada di depan mata kita. Tapi Allah memberikan basirah, mata hati kita. Bagaimana kita bisa numbuhkan cinta kepada Allah. Lalu bagaimana jalannya? Kan gitu. Jalannya itu adalah seorang muslim harus memenuhi dirinya dengan firman Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Harus tertanam di pikir kita bahwa orang yang beriman itu lebih sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus tertanam. Kalau kita memang orang beriman, sangat mencintai Allah. Apapun yang Bapak kerjakan itu karena Bapak nurutin yang Bapak cintai. Ketika Bapak ibadah, bukan karena Bapak menggugurkan kewajiban. Bapak sholat, Bapak puasa karena ini gugurkan kewajiban Allah. Enggak. Karena ngejalankan perintah Allah yang kita cintai. Itu, Pak. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu geraknya itu asalnya adalah cinta. Bapak sedekah itu karena cinta sama Allah. Karena Allah nyuruh Bapak untuk sedekah, nyuruh Bapak untuk sholat, nyuruh Bapak. Jangan Bapak gini loh, Bapak sedekah kepengen uangnya 2.000, sedekahnya pengen jadi 200.000, 200.000 sedekah pengen 2 juta, pengen dapat gandain duit. Jangan lalu gitu. Karena cinta. Kita kadang-kadang yuk kita baca Yasin yuk, kan gitu, supaya semuanya pada sehat, panjang umur, nggak mati-mati, gitu kan. Jadi kita punya tujuan-tujuan, bukan karena cinta sama Allah. Kita baca Quran karena cinta sama Allah. Allah nyuruh kita baca Quran. Wartil Quran tartila. Kalaupun kita tahajud, emang karena cinta sama Allah, nurutin cinta sama Allah. Kayak begini, Pak. Nanti Bapak dapat karomah itu. Jarak antara Bapak dengan kematian kayaknya dekat. Kita kan ngelihat jarak kematian kayaknya masih jauh, Pak.
Besok masih ada pertandingan Jerman sama Itali. Itu kan mesti jauh gitu kan. Jaraknya mau itu kan jauh banget kan gitu. masih ada harapan besok masih hidup. Besok itu masih hidup gitu. Jarak itu mati itu kayaknya masih jauh gitu. Dan jadi yang kedua yang perlu kita tanam di dalam hati, dalam pikiran kita, ayat Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Jadi orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai andad, Tuhan-Tuhan, mereka mencintai andad tadi seperti mencintai Allah. Ini yang paling bahaya kan begitu, Pak. Kita cinta sama anak seperti kita mencintai Allah. Apa kata anak kita ikutin. Bener kayak gak bener gitu. Kita cinta sama bini kita seperti kita cintai Allah. Bini kita suruh nyolong, kita nyolong. Ini namanya adat. Padahal orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, cintanya pada Allah. Artinya begini, ketika Bapak kerja, ketika Bapak berusaha, ketika Bapak beraktivitas, mau dagang, mau kerja, karena menjalankan perintah Allah, karena cinta Bapak sama Allah, sehingga ngejalanin apa yang Allah perintahkan. Ini orang yang cinta Allah. Nanti Bapak dapat namanya khawarikul adat. Khawarikul adat, keluar biasa itu bukan Bapak jadi orang sakti, bukan. Tapi hati Bapak dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati Bapak itu sama mati itu dekat. Hati Bapak sama hari akhirat itu dekat. Seperti Haris tadi, malam dia tahajud, siang dia puasa. Dia ngomong, Rasulullah, saya seperti ngeliat penduduk surga lagi salam-salaman. Deket banget, padahal masih jauh itu. Dia sama surga itu masih jauh, Pak. Jaraknya jauh, tapi kok jadi deket. Ngeliat penduduk surga salam-salaman, itu kan deket. Itu namanya karomah. Bukan Bapak bisa begini, bukan Bapak bisa begini, bukan Bapak bisa begini. Kalau Bapak bisa begini, bukan hanya orang Islam, Pak, orang kafir juga ada yang begitu. Apalagi Bapak sekarang kan bisa ngeliat di YouTube, itu banyak tuh orang-orang kafir bisa begini, bisa begini, bisa begini. Itu bukan menunjukkan Bapak, tanda Bapak dekat sama Allah. Yang namanya keluar biasaan itu bukan menunjukkan Bapak dekat sama Allah. Karena apa? Kalau kita mau luar biasa, iblis juga luar biasa, Pak. Hebat dia. Bisa masuk surga, goda Nabi Adam. Kan gitu. Kita saktinya kalah sama iblis, Pak. Iblis bisa masuk ke dalam tubuh kita, bisa begini. Kalah kita. Kalau masalah keluar biasa itu bukan tolak ukur. Jadi sesuatu yang Bapak ngelihat luar biasa begini. Itu pun kadang-kadang kita dengar cerita-cerita yang kalau ditelusuri cerita itu juga wallahu alam benar atau tidak. Dulu waktu di pesantren itu saya juga bercerita. Imam Sibawah itu waktu ditanya sama malaikat mungkar nakir di kubur, Imam Sibawah ini ahli nahwu sorof, Pak. Ahli nahwu sorof. Jadi kalau ahli grammar tata bahasa Arab. Jadi kalau ditanya mungkar nakir, man rabbuka? Mungkar nakir ditanya balik, mannya itu huruf apa? Lu mesti malaikat gak bisa jawab. Jadi udah dong, kata Allah, udah jangan ditanya orang itu masuk aja ke surga. Itu kan cerita yang kadang-kadang kalau kita telusuri, yang ngedenger siapa dalam kuburan? Imam Sibawahnya siapa yang ngedengerin? Ya, maksudnya kan jauh setelah sahabat. Yang ngedenger jadi kuburan siapa? Tujuannya apa? Itu tujuannya untuk anak-anak santri supaya senang belajar nahwu. Tapi bukan jadi patokan. Apa nahwu nanti di kuburan tanya balik malaikat mungkar nakirnya. Ya bukan. Jadi kan ada motivasi. Jadi kadang-kadang kayak itu kan keluar biasaan, Pak. Tapi itu tidak menunjukkan keluar biasaan, itu tidak menunjukkan dekat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu, Bapak. Barangkali ada yang mau ditanya, silakan, Bapak. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.